Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Sehat. Alhamdulillah. Selamat Idul Fitri juga Ustaz ya. Taqabbalallahu wa minna wa minkum Ustaz. Ya baik, izin kita mulai ya Ustaz ya. Ya, tafadhal. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, selamat bergabung kembali di kajian fikih muamalah kita pada malam hari ini yang mengangkat tema carilah keberkahan harta, bukan banyaknya. Kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap 2 pekan sekali oleh Ustadz kita, Ustadz Ervan Doni Tarmizi Hafizahullah, yang diselenggarakan oleh Koperasi Konsumen LSI, Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, dan Yayasan Yurbi Sodakot, dan bekerja sama dengan Flip Mengaji. Insya Allah untuk Yayasan Yurbi Sodakot, lembaga pengelolaan dan perhitungan zakat yang amanah, serta profesional dengan Dewan Pembina Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizahullah, dan Ketua Yayasan guru kita pada kajian malam ini, yaitu Ustadz Ervan Doni Tarmizi Hafizahullah. Insya Allah pembahasan yang akan disampaikan pada malam hari ini mengusung tema carilah keberkahan harta, bukan banyaknya. Yang perlu kita cari dari rizki bukan jumlahnya semata, tetapi juga keberkahannya. Dengan harta yang berkah, hidup kita jadi mudah dan dimudahkan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Apakah cukup dengan cara mendapatkan keberkahan adalah dengan menghindari akan harta yang haram dan cara mendapatkannya yang haram? Lantas bagaimana mendapatkan keberkahan harta? Tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari kita mulai kajian malam hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Ustadz Ervan Doni untuk menyampaikan pemaparannya Ustadz. Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diizinkan oleh Allah bertemu dalam kajian online membahas hukum-hukum berkaitan dengan muamalah maliyah. Pada malam hari ini kita membahas tema tentang mencari rezeki, yaitu yang diutamakan adalah keberkahannya bukan banyaknya. Ini sesuatu yang paling penting bagi seorang muslim dalam mencari harta. Kenapa? Karena keberkahan itulah yang sedikit Allah akan jadikan dia mencukupi dan bahkan berlebih, ya, memberikan kebahagiaan dan banyak manfaat yang akan kita dapatkan dari harta tersebut di dunia dan di akhirat. Nah, itulah hakikat dari makna berkah. Jadi yang kita cari adalah keberkahannya. Terus bagaimana cara untuk di antara hal-hal agar mendapatkan keberkahan tersebut. Makna dari berkah itu tadi sudah kita singgung, ya. Makna dari berkah itu sendiri adalah sesuatu yang tetap, kemudian juga kebahagiaan, kemudian makna dari berkah itu juga terus bertambah. Nah, jadi cukup dan terus bertambah. Nah, saya teringat tentang suatu pertanyaan yang ditanyakan kepada suatu lembaga fatwa di Mesir, yang mana dari pertanyaan seseorang, ya ini juga sebagai pelajaran bagi kita, pelajaran hidup, karena memang di antara cara kita
mengambil manfaat, ya, yaitu dengan menjadikan orang-orang sebelumnya atau orang-orang sekitar kita sebagai pelajaran. Dan ini juga cara Al-Quran dalam menyampaikan hal-hal yang baik. Dalam Quran begitu banyak cerita-cerita umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? Supaya kita mengambil pelajaran. Yang mana seseorang menanyakan tentang permasalahan kehidupannya. Dia seorang yang bekerja sebagai akuntan di suatu perusahaan dan dia memiliki gaji lumayan pertengahan, ya, lumayan besar. Karena seorang akuntan lumayan memiliki gaji yang cukup. Nah, kemudian beliau menyebutkan masalahnya, yaitu setelah itu beliau menikah. Dan setelah menikah, maka ternyata yang didapati, ya, gajinya tidak sampai di akhir bulan sudah habis. Kemudian istrinya sering sakit-sakitan dan dia sering merasa gelisah, tidak tenang. Maka ini yang dirasakannya. Ya. Maka minta nasihat dari lembaga fatwa bagaimana dengan keadaannya tersebut. Nah, ini tentu yang kalau kita melihat dari hanya materi saja, maka seharusnya gaji yang seorang akuntan pemain pertengahan, ya kalau hanya berdua, hanya dengan satu istri, ya kalau memang Allah berikan keberkahan, seharusnya mencukupi kehidupannya. Ya, karena memang, ya, dengan pernikahan tersebut Allah sudah mengatakan merupakan salah satu untuk mendapatkan keberkahan. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Ya ma'syar sabab, Allah perintahkan wahai para pemuda untuk menikahlah. Kalau seandainya mereka miskin, Allah kayakan. Nah, tetapi yang terjadi pada pemuda ini setelah dia menikah, dia malah merasakan kehidupannya, ya, rezekinya disempitkan dan lain-lainnya. Ya, selalu sakit-sakitan dan gajinya tidak mencukupi di akhir bulan. Nah, kemudian, ya, inilah salah satu bentuk dari tidak diberikannya keberkahan. Padahal dia, ya, memiliki gaji yang cukup. Pada seharusnya yang pernikahan, kalau betul-betul Allah tidak mungkin berdusta. Harusnya di pernikahan tersebut, ya, maka Allah akan jadikan dia akan makin lebih cukup. Maka yang dinasihati oleh lembaga fatwa pada orang ini, yang pertama yaitu untuk bertakwa kepada Allah. Nah, inilah, ya, untuk mendapatkan keberkahan itu dengan cara bertakwa kepada Allah. Karena memang Allah Ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas sama. Andainya suatu negeri mereka beriman dan bertakwa pada Allah, akan kami bukakan, ya, pintu keberkahan dari langit dan bumi. Nah, takwa itu berarti apa? Kita tidak bermaksiat kepada Allah, takut kepada Allah. Ya, jadi penyebab tidak diberkainya adalah walakin kadzabu. Allah mengatakan tetapi mereka mendustakan, ya, tidak mempelajari syariat Islam. Walaupun mereka mengetahui syariat Islam, mereka tidak menjalankannya. Dan ini menjadi maksiat kepada Allah. Sehingga di antara penyebab dicabutnya keberkahan karena maksiat. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan tidaklah seseorang melakukan dosa kecuali yaitu akan menghalangi rezekinya. Jadi dosa-dosa yang harus kita hindari. Nah, bermaksiat kepada Allah. Nah, untuk supaya mendapatkan keberkahan, tentunya kita wajib terus mempelajari syariat Islam ini. Ya, mempelajari akidahnya, mempelajari ibadahnya, kemudian mempelajari muamalahnya, kemudian mempelajari akhlaknya sesama tetangga, dengan hewan, ya, manusia, makhluk-makhluk yang lainnya, kemudian menjalankannya. Nah, di sana Allah akan berikan
keberkahan. Dan Allah janjinya bahwa wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, bisa jadi gajinya, hartanya hanya sedikit, tapi diberikan ketenangan jiwa, badan yang sehat, kemudian anak yang patuh, istri yang soleha, maka hidupnya bahagia. Sehingga ya, terpenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Nah, kita lihat bagaimana sahabat dan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling kaya di dunia. Tetapi ya kita lihat bagaimana Rasulullah SAW lebih menyukai, lebih bahagia, merasa bahagia ya dengan kehidupannya, yang mana Ummul Mukminin Aisyah mengatakan bahwa keluarga Muhammad tidak pernah kenyang dari makan gandum. Kemudian lebih seringnya ya Nabi Muhammad dan keluarganya makan kurma dan air putih. Bahkan beberapa bulan tidak ada masakan, hanya makan dengan kurma dan air putih. Tapi mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena ketakwaan pada Allah. Ya, apapun yang dibutuhkan dicukupkan oleh Ta'ala. Dan di sana letak hakikat dari keberkahan. Ya. Apapun kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah manusia paling mulia. Dan Allah berikan keberkahan sesuai dengan ketakwaan. Maka apapun kebutuhan yang ya, mujizat-mujizat, memperbanyak air, memperbanyak makanan, kemudian keberkahan-berkahan dakwah. Nah itu ya Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ketakwaannya. Itu yang pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang Muslim dalam mencari harta itu adalah berlandaskan ketakwaan. Ya, berarti kita harus mempelajari fikih muamalah itu, apa yang diharamkan kita tinggalkan, dan terus berusaha untuk bertakwa dan meninggalkan maksiat-maksiat lainnya. Kemudian apalagi yang mesti kita lakukan, yaitu dengan jujur tentunya ya dalam bermuamalah. Ya, jujur dalam muamalah. Kita lihat Rasulullah SAW berlepas diri dari orang yang melakukan curang. Beliau mengatakan man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang melakukan curang dalam berdagang, maka bukan dari umatku. Ya, maka Rasulullah SAW tidak akan bahkan mengatakan bahwa begitu banyak ancaman-ancaman bagi orang melakukan dusta atau menipu dalam berdagang. Di antaranya muhikat barakatu bai'ihima. Dihapuskan keberkahan jual belinya. Kenapa? Karena bersikap menyembunyikan cacat. Ya, tidak jujur dan menyembunyikan cacat dalam jual beli, maka Allah akan mencabut keberkahannya. Dan tentunya juga akan mendapatkan azab. Ya, karena sudah berlaku curang sebagaimana dalam surah Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala mengatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuksirun ala yazunnu ulaika mab'utsun. Ya, celakalah ya orang-orang yang mengurangi timbangan. Celaka bahkan maknanya wail itu ya di antara maknanya yaitu neraka ya, kerak neraka, neraka wail. Nah, ini azab yang akan diterima di akhirat nanti. Kemudian apa yang mesti kita lakukan berikutnya supaya mendapatkan berkahan, yaitu memperbanyak zakat dan sedekah. Ya, memperbanyak sedekah agar harta kita diberikan keberkahan. Nah, ini yang sering dilupakan ya oleh seseorang ketika dia sudah memiliki harta, akhirnya merasa pelit. Nah, dengan pelitnya tersebut, dia akan jadikan hartanya tidak keberkahannya kurang. Tapi ketika dia
memperbanyak sedekah, ya, memang karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, dan kalau sudah mencapai wajib zakat, ya, apalagi kalau hartanya banyak, tentu zakatnya makin banyak juga, dan dia tidak khawatir miskin, maka Allah akan menjadikan hartanya terus berkembang. Dia akan merasa tenang hatinya ketika bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini membersihkan hati itu sendiri. Jadi sedekah dan zakat itu membersihkan harta di kotoran sehingga harta yang didapatkan tersebut makin banyak manfaatnya. Di antara manfaatnya itu yaitu mendapatkan pahala dari pada sedekahnya tersebut. Dan dari segi materi pasti Allah akan menggantinya. Ya. Karena Allah katakan, "Anfik in Adam," nafkahkanlah, belanjakanlah ya untuk sesuai dengan syariat Allah, bisa dengan infak untuk diri sendiri, pada keluarga, pada orang-orang yang membutuhkan, maka Allah akan menggantinya. Kemudian selain berbanyak sedekah, ya, dan juga kalau ada kewajiban zakat, mengeluarkan zakatnya. Berikutnya yaitu dengan bersikap amanah, ya, dalam musyarakah. Ketika kita berserikat dengan orang lain, maka jangan sekali-kali kita berkhianat. Kenapa? Karena Allah akan menghilangkan kebaikan dari kerjasamanya tersebut. Ya, akan rugi usahanya dan akhirnya mengakibatkan ketidaktenangan. Sebagaimana hadis yang dikatakan Abu Hurairah, "Innallaha yaqul ana tsalitsu syarikain." Sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat. Malam yakun ahadu masahibahu, selama mereka tidak saling berkhianat. Faidza khanathu kharajtu min bainihima. Kalau sudah ada yang berkhianat, aku akan keluar dari persekutuan mereka. Maka Allah berlepas diri, Allah tidak akan membantu. Akhirnya apa? Pasti usahanya membuat derita pikiran, ya, akhirnya sakit-sakitan, kemudian hutang dan lain-lainnya. Kemudian bagaimana kita mendapat manfaat dari keberkahan supaya tenang dan harta yang tercukupi bahkan dilipat gandakan dengan bersikap selalu menepati kontrak. Ya, ketika kita sudah ada kontrak maka berusaha kita untuk menepatinya. Dan amanah, ya, maka di sana letak keberkahan Allah Ta'ala berikan. Ya, nah ini kewajiban menepati kontrak, ini ada suatu perintah bentuknya ketakwaan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang beriman, tepatilah kontrak-kontrak yang kalian sepakati. Nah, kita lihat bagaimana amanahnya sahabat, ya. Di antaranya Urwal Bariki. Urwal Bariki diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membeli seekor kambing. Maka diberikan uang 1 dinar. Nah, ternyata Urwal Bariki bisa membeli 2 ekor kambing dari 1 dinar tersebut. Kemudian beliau menjual satunya dan mendapatkan 1 dinar. Nah, lihat ya, sahabat yang amanah karena memang diwakilkan untuk hanya membeli. Tetapi beliau ternyata ya melakukan hal yang untuk maslahat bagi yang diwakili. Nah, kita lihat ya. Maka para ulama mengatakan seorang yang sebagai wakil, maka dia harus bertindak sebaik-baik mungkin seolah-olah untuk dirinya. Maka di sini Urwah sudah bertindak hal yang terbaik untuk Rasulullah SAW. Yaitu apa? Beliau dengan 1 dinar, amanahnya untuk beli 1 ekor kambing. Tapi beliau berusaha untuk yang lebih baik. Ya, bisa membeli 2 kambing. Kemudian ternyata waktu ketika akan dibawa ke Rasulullah SAW, ditawar oleh orang lain. Ya, dan menjualnya. Nah, di mana letak amanahnya Urwah? Ternyata ketika akan menyerahkan pada Rasulullah SAW, beliau menceritakan
ya bahwa ini saya bisa beli 2 ekor kambing, kemudian ketika akan dibawa, ditawar, maka saya jual 1 dinar. Maka saya serahkan kepada keduanya pada Rasulullah SAW. Nah, lihat bagaimana amanahnya. Ya. Nah, banyak di zaman kita sekarang ini ketika diwakilkan, ya, ketika ada kesempatan, maka beliau berusaha untuk menutup-nutupinya, untuk manfaat dirinya, dan berkhianat. Nah, apa yang terjadi pada Urwah? Akhirnya Urwah ya didoakan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fi safaqati yaminik. Allah memberikan keberkahan pada setiap transaksimu. Maka yang terjadi, maka Urwah al-Bariki, beliau tinggal di Kufah, dan akhirnya beliau ya setiap melakukan akad jual beli selalu mendapatkan keuntungan. Dan beliau meninggal menjadi orang yang kaya, ya, memiliki harta yang mencukupi bagi keluarganya. Nah, kemudian, itu kita harus bersikap amanah. Nah, sering kita mendengar cerita ya orang-orang yang jujur dalam bekerja, akhirnya apa? Dari yang awalnya dari kesulitan, ya kekurangan, tapi dengan jujurannya akhirnya mereka mendapatkan keberkahan, ya ketenangan jiwa, harta yang terus berkembang. Begitu banyak kita dengar cerita para pengusaha-pengusaha karena kejujurannya mereka memiliki perkembangan harta. Nah, kemudian apa lagi yang mesti kita lakukan supaya mendapatkan keberkahan? Ya, jangan sekali-kali melakukan riba. Ya, maka perlu kita untuk terus mempelajari bentuk-bentuk muamalah, ya, dan mendiskusikan musyawarah untuk menghindari riba. Ya, kenapa? Karena memang Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba. Maka harta yang dapatkan di riba ini akan dihancurkan, bukannya berkembang malah dihancurkan, maka membuat kita menderita di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian apalagi yang mesti kita lakukan supaya mendapat keberkahan dari harta? Ya, jangan sampai pekerjaan dan harta kita tersebut akhirnya melalaikan dari beribadah kepada Allah SWT. Nah, ini ya Allah mensifati para sahabat Nabi SAW, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Surah An-Nur ayat 36. Ya. Yaitu sahabat Nabi yang mana mereka adalah orang-orang yang tidak terlalaikan. Ya, mereka tidak membuat mereka lalai, yaitu apa? Perdagangan, jual beli, itu tidak membuat mereka lalai di zikir pada Allah, dan tidak melalaikan mereka untuk mendirikan sholat, tidak melalaikan mereka dari menunaikan zakat. Kenapa? Mereka takut pada hari yang mana ya begitu dahsyatnya sehingga ya akan menjadikan hati-hati dan mata kita akan terbolak-balik, begitu dahsyatnya hari kiamat. Nah, seorang mukmin ya muslim, maka jangan sampai bentuk muamalah kita, pekerjaan kita melalaikan kita dari beribadah kepada Allah. Ya, sehingga supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Nah, inilah beberapa hal yang bisa memberikan keberkahan pada harta kita. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan Allah mudah kita semua. Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya sehingga mendapatkan keberkahan, ya, bukan saja pada harta, tapi dalam kehidupan dunia ini selalu diberikan kebahagiaan, ketenangan jiwa, dan dicukupi kebutuhan kita di dunia. Ya, jangan sekali-kali kita melakukan yang dicari hanya banyaknya harta, tapi dengan cara yang haram, maka tentunya itu akan berdampak pada tidak bahagianya kita, tidak ada manfaat pada harta tersebut, dan azab di akhirat nanti. Ya, saya kembalikan kepada
Moderator, silakan. Baik Ustadz, jazakallah khairan Ustadz atas materi dan ilmunya Ustadz. Bagi Bapak Ibu, saat ini kita membuka untuk diskusi dan tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk raise hand atau chat di kolom chat. Dan untuk pertanyaan, bisa pertanyaan seputar fikih muamalah lainnya. Sebelum sesi tanya jawab dimulai, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah mohon diinformasikan nama dan asalnya dari mana. Lalu yang kedua adalah yang kita prioritaskan adalah yang raise hand, baru setelah itu yang bertanya di kolom chat. Dan juga untuk pertanyaannya bisa disampaikan satu pertanyaan prioritas dahulu, kemudian jika ingin bertanya lagi bisa raise hand kembali dan akan dipersilahkan. Lalu untuk terakhir adalah jika ingin menyebutkan lembaga lain atau fulan, mohon disebutkan inisialnya saja dan jangan langsung menyebutkan lembaga tersebut karena supaya menjaga adab. Baik Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya. Mungkin yang pertama dari Bapak Surya sudah raise hand, silakan. Mas Fatur minta tolong di unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron Pak Rizky. Ustadz, saya mau bertanya. Istri saya ini pernah mengikuti satu pelatihan memasak lah, terkait memasak ya. Di situ membayar sejumlah uang, kemudian pelatihan selama lebih kurang 3 hari. Nah, salah satu yang didapatnya adalah selain training, diajarin segala macam, nanti peserta mendapat satu paket resep dari yang diajarkan untuk dikembangkan menjadi bisnis masing-masing peserta. Nah, setelah selesai training, itu ada satu kejadian Ustadz, di mana karena sesama peserta ini kemudian membagikan resep itu, menjual lagi resep itu dengan harga sendiri, bahkan lebih murah dari harga waktu dia training. Gitu. Misalnya kalau dia di training itu bayarnya misalnya katakanlah 8 juta gitu. Nah, si peserta ini setelah training dia mungkin dengan saudara atau dengan yang lain atau sesama peserta itu menjualnya dengan harga murah, mungkin 2 juta, pokoknya di bawah harga standar. Nah, si trainer yang melatih istri saya dan peserta yang lain ini kemudian menyampaikan bahwasannya tindakan itu zolim, gitu. Dia tidak menghalalkan peserta yang pernah ikut, anak didiknya gitu, peserta yang pernah dilatihnya menjual resep dengan harga yang lebih murah dan tidak boleh. Beliau itu adalah perbuatan yang zolim. Gitu. Nah, istri saya menjadi khawatir apakah nanti makanan atau masakan yang dibuat atau nanti kalau misalnya membeli resep dari teman-teman yang lain dan seterusnya atau saling bertukar itu halal atau haram nanti produknya. Nah, jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, kalau boleh tahu tujuan dari pelatihan itu untuk apa, Pak? Tujuannya memang untuk pengembangan usaha, membuka usaha, Ustaz. Jadi memang mayoritas yang mengikuti pelatihan itu karena waktu itu lagi krisis ya, lagi pandemi COVID-19. Jadi para peserta rata-rata setelah pelatihan itu membuka toko atau warung gitu. Tapi ada juga yang hanya untuk konsumsi pribadi gitu. Ya, karena di pelatihan juga diajar tentang teknik marketing dan seterusnya. Nah, berarti memang tujuan dari pelatihan itu adalah untuk sebagai modal usaha ya bagi para pesertanya. Nah, itulah tujuannya. Maka ya kalau begitu memang tujuannya adalah untuk dikembangkan, untuk berdagang sebagai modal dagangannya. Maka ternyata ada tambahan lagi setelah itu tidak boleh menjual resepnya.
resepnya tetap rahasia, tapi silakan berusaha mencari rezeki dengan itu. Maka ini harus dijalankan. Nah, pertanyaannya ini harus dipatuhi oleh para peserta. Nah, tadi pertanyaannya istri khawatir bahwa masakannya itu akan menjadi satu yang haram. Nah, saya rasa ya kalau saja tujuan pelatihan untuk masakan dimakan orang lain, tentunya untuk keluarga lebih boleh lagi. Ya, untuk keluarga dan di sendiri itu boleh. Tapi yang tidak dibolehkan adalah menjual resepnya. Wallahu ta'ala alam, maka tidak masalah untuk memasak keluarga. Nah, untuk masak pada orang lain saja mencari keuntungan memang dibolehkan karena memang itu tujuan pelatihan. Ya, kira-kira sesuai dengan yang ditanyakan, Pak? Sedikit klarifikasi Ustadz, berarti menjual resep di luar yang tidak sesuai dengan arahan pemberi pelatihan itu tidak dibenarkan ya Ustadz ya? Zolim ya, termasuk perbuatan zolim ya Ustadz? Ya, perbuatan yang dosa, berarti dia melanggar kontrak. Kontraknya kan untuk hanya sebagai modal ya, sebagai modal pekerjaannya. Ternyata dia malah menjual resep. Padahal resep itu sendiri adalah sesuatu rahasia ya berarti dia berkhianat, tidak merahasiakan resep itu. Baik Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Surya. Baik, selanjutnya mungkin bisa dilanjut kepada Bapak Bayu. Silakan, dipersilakan Pak Bayu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini mau nanya, jadi untuk terkait keberkahan rezeki ini, Ustaz, terkait pekerjaannya. Kira-kira kalau Ana ini lagi bekerja full time, terus ingin ada tambahan, misalnya bekerja part time gitu, Ustaz. Apakah itu diperbolehkan, misalnya di luar jam kerja gitu? Terus kalau emang dibolehkan, apakah melamar pekerjaan part-time tersebut halal Ustaz? Sedangkan kalau nggak salah Anda pernah dengar dari Antum kalau melamar pekerjaan ketika bekerja itu tidak diperbolehkan. Jazakallah khairan. Wa'alaikum. Ada beberapa hal yang mesti kita diskusikan Pak Bayu. Yang pertama saya ingin tanyakan, Antum part-time-nya masih pekerjaan yang sejenis atau pekerjaan berbeda? Pekerjaannya kurang lebih sejenis, tapi beda bidang. Yang satunya tuh rencana kayak mau ngajar, yang satunya yang full time itu di IT kayak gitu. Oh. Tapi tetap di satu yang diajarkan IT. Yang diajarkannya IT-nya juga. Apa itu di pekerjaannya memang karyawan IT-nya ya, bukan ilmunya ya. Nah, kemudian itu di luar waktu kontrak kerja ya. Betul, Ustaz. Ya kalau itu Mas saya rasa ya perusahaan tidak akan melarang. Ya, tapi biasanya yang dilarang itu memang dia bekerja di suatu perusahaan dan dia sudah terikat untuk pekerjaan itu, ternyata dia melamar lagi pekerjaan yang lain yang sejenis. Nah itu biasanya ya tidak setuju oleh perusahaan. Kalau yang disampaikan sepertinya tidak bermasalah di perusahaan, ya. Kalaupun tahu tidak ada masalah. Dan apalagi itu di luar waktu kerja, maka tentunya tidak mengapa. Tapi yang Antum tanyakan terakhir, ternyata melamar pekerjaan itu, ya, Antum di waktu bekerja, gitu ya. Jadi intinya sih, apakah melamar pekerjaan untuk part-time itu diperbolehkan, Ustaz? Ketika kita kan udah ada akad dengan yang full-time ini, Ustaz. Kita udah punya kontrak atau akad dengan full-time ini, terus tapi kita juga melamar di pekerjaan part-time ini. Apakah untuk melamar pekerjaan ini halal, Ustaz? Kayak gitu. Jadi ada dua jenis bentuk ya, karyawan atau pekerja. Ada yang kerja untuk orang banyak, ya. Contohnya tukang jahit. Tukang jahit dia bekerja untuk orang banyak, maka tidak ada larangan dia menerima jahitan dari si A, si B, ya. Padahal pekerjaan sama-sama menjahit.
Nah, maka ini memang ya, bekerjanya untuk orang banyak. Maka ini tidak ada larangan dibolehkan. Tetapi ada yang pekerjaannya khusus. Ya. Menjahit sudah ditunjuk, kamu bekerja sebagai menjadi perusahaan saya dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, ini biasanya dan juga dalam seminggu. Ini biasanya tidak boleh, ya, dilarang bagi orang ini untuk mendaftar lagi pekerjaan lain, ya, pekerjaan di tempat yang lain di waktu yang sama. Ya. Tentu akan berdampak. Nah, ini yang biasanya diharamkan. Tapi kalau seandainya yang satu sebagai pekerja IT dan yang lainnya mengajar, nah, di luar waktu, maka itu tidak masalah. Pekerjaannya berbeda, ya. Wallahu ta'ala. Afwan, mungkin mau memperjelas lagi. Tapi kalau misalnya yang part time-nya ini juga IT, tapi di luar waktu yang berbeda, apakah diperbolehkan kayak gitu, Ustaz? Di perusahaan juga. Bukan ambil perusahaan sih, Ustaz. Biasanya ambil project gitu biasanya. Jadi ada ya mungkin salah satunya di perusahaan juga sih, Ustaz. Jadi ada yang dari perusahaan, atau ada yang mungkin ada yang punya usaha minta dibuatin website misalnya kayak gitu, Ustaz. Apakah mengambil pekerjaan itu? Kerjanya di perusahaan itu bikin website juga. Ya, nah, Ustaz. Kita perjelas dulu. Perjelas dengan tempat bekerja. Boleh nggak saya ini kerja nih? Ya. Kalau diizinkan baru boleh. Oke. Tapi Ustaz, jazakallah khairan. Sudah cukup jelas. Bisa dipahami. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khairan Pak Bayu atas pertanyaannya, dan jazakallah khairan Ustadz atas ilmu antum, Ustadz. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan bisa dipersilakan kepada Pak Aditya. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekala Mas Rizky, Ustadz izin mau bertanya. Ini kondisinya sekarang Ana masih bekerja. Cuman kantor Ana ini ada indikasi terkena efek dari pelemahan permodalan gitu ya. Ada seperti itu, diawali dengan sulitnya cash flow, terus bayar vendor juga jadi lama gitu. Nah, terus sekarang Ana berikhtiar untuk mencari pekerjaan lain gitu. Nah, terus yang paling mudah itu kan kita melamar ke lawan dari perusahaan kita gitu ya. Maksudnya ke kompetitor dari perusahaan yang saat ini Ana masih bekerja. Nah, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Ana mencari pekerjaan lain ini untuk ya ikhtiar, khawatir nanti kantor Ana amit-amit nanti ya kolaps gitu ya. Jadi sudah ada backup nanti akan pindah kemana gitu, Ustaz. Mohon arahannya, Ustaz. Jazakallah khair. Bentar. Wah iya kok. Kemudian antum nantinya akan wawancara, kemudian kontrak. Padahal antum masih kontrak, itu nantinya jadinya. Nanti kalau misalkan sudah confirm diterima, Ana akan mundur dari perusahaan yang sekarang, Ustaz. Kan ini confirm antum udah diterima, sudah sah, tinggal kontrak gitu. Ya. Iya. Ini keluar. Padahal antum kan ada aturannya biasanya itu kan satu bulan sebelum. 1 bulan. Iya. Itu tidak melanggar. Jadi ya ini juga kan masih proses, Ustaz. Jadi kalau misalkan nanti diterima, Anda minta waktu 1 bulan sampai dengan exit clearance di perusahaan yang lama ini selesai gitu. Cuman kondisinya adalah Anda melamar pekerjaan ini masih dalam kondisi bekerja di perusahaan yang sekarang gitu. Dan notabene calon kantor Anda ini adalah musuh atau kompetitor direct dari kantor Anda sekarang gitu. Ya. Maka solusinya untuk minta izin kepada kantor untuk kerja sekarang. Ya. Boleh nggak saya mencoba melamar pekerjaan lain? Nah, dia khawatirkan ini antum akan transaksi akad, padahal antum masih akad ya. Antum mencoba menawar, padahal antum sedang dalam akad. Nah, walaupun ada aturannya 1 bulan sebelum itu, kalau ingin keluar maka dibolehkan. Ya, diperbolehkan. Berarti harus izin dulu gitu ya ke kantor lama bahwa
Bapak atasan, saya mau melamar pekerjaan lain di perusahaan ini gitu. Jadi kita harus izin dulu gitu Ustaz ya. Ya, tidak perlu menyebutkan perusahaannya. Oh, Ya. iya. Baik. Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Pak Aditya, semoga menjawab pertanyaan antum Pak ya. Baik, selanjutnya dipersilakan Bapak Fatah atau Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Fatah dari Solo. Saya kerja sebagai IT di bidang IT. Dan saya dulu pernah kerja di bidang IT juga, tapi di bagian perpajakan, Ustadz. Nah, itu kan seperti yang kita tahu bahwa tidak akan masuk surga bagi para penarik pajak. Nah, tapi di kontrak saya ini saya di hire sebagai developer website gitu. Jadi kayak misal membuat website seperti itulah. Nah, itu tapi di bidang perpajakan, Ustadz. Nah, itu gimana Ustadz hukumnya? Tapi alhamdulillah saya sekarang udah pindah, Ustadz. Nah, itu gimana hukum gaji-gaji saya yang sebelumnya itu sewaktu saya masih kerja di situ, Ustadz? Apakah halal atau haram? Terus apabila haram, gimana caranya membersihkannya gitu, Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah, ketika seorang tahunya bahwa pekerjaan itu, pertama kita harus tahu dulu bahwa ini halal boleh atau tidak ya, membuat website untuk pajak. Nah, wallahu ta'ala dalam pajak di negara kita, saya melihat masih unsur kezoliman ya. Kenapa? Karena pajaknya tidak begitu zolimnya ya, tidak berusaha untuk diminimalisir, tetapi malah pajaknya ya banyak yang ternyata penggunaannya, hingga caranya ya, contohnya dalam hal pemberian bonus pada karyawan-karyawannya yang bisa mencapai ini tertentu. Nah, ini cara-caranya ini adalah sesuatu yang padahal pajak itu satu yang darurat, tetapi malah prakteknya memberikan bonus pada mereka. Nah, sehingga ini adalah harusnya mereka berhati-hati. Nah, padahal yang diambil dari orang-orang miskin, ya. Nah, ini berarti banyak masih unsur kezalimannya. Sehingga harusnya mereka membebankannya itu kepada masyarakat. Dan padahal sesuatu yang darurat, pajak itu dibolehkan para ulama karena darurat. Nah, seharusnya daurah itu sekedarnya saja. Tapi dalam pelaksanaannya ya masih banyak kekurangan-kekurangan dalam pajak itu. Sehingga saya melihat ada satu kezaliman. Nah, membuat website ini tentunya kita membantu dalam kezaliman tersebut. Ya. Nah, Allah Ta'ala ini dilarang dalam Islam. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini dosa dalam kezaliman. Ya. Nah, kemudian bagaimana hukumnya seandainya kita sudah tahu kemudian keluar. Nah, maka apakah yang lalu itu menjadi haram, wajib dikeluarkan? Maka ya kalau memang kita tidak tahu itu dan tahunya belakangan, maka sesuatu yang haram ya itu ketika ketidaktahuan maka dia tidak mengapa. Karena Allah mengatakan falahu ma salafa wa amruhu ilallah, yang berlalu maka berlalu, dan taubat pada Allah pasti Allah akan menerima taubatnya. Nah, kecuali ya kalau seandainya sudah tahu masih tetap melakukannya, maka itu wajib dikeluarkan hartanya itu. Tapi kalau begitu tahu dan langsung keluar, maka yang berlalu tidak wajib dikeluarkan. Wallahu ta'ala. Ya. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Baik, jazakallahu khairan Pak Fatah. Selanjutnya ada pertanyaan, Ustadz. Beliau tidak ingin disebutkan namanya. Pertanyaannya, izin tanya Ustadz, jika kita diberi hadiah dari orang yang pekerjaannya ribawi,
terus kita kasih ke orang lain lagi, bolehkah Ustadz? Ya, sebetulnya ini khilaf para ulama. Ya, kalau seandainya uang ini adalah zatnya halal, tapi cara mendapatkannya yang haram, maka sebagian ulama bahkan ya mayoritas ulama mengatakan bahwa yang haram bagi orang tersebut ketika dia menghibahkan kepada orang lain, maka halal bagi orang lain dengan hibah tersebut. Tapi sebagian ulama mengatakan ya haram, tetap haram. Kenapa haramnya itu? Menerimanya karena bisa menjadi tolong menolong dalam hal yang haram, tidak mengingkari. Seharusnya ketika dia tahu itu adalah sesuatu yang dapatkan secara haram, maka dia mengingkari. Bentuk pengingkarannya tidak menerima hadiah tersebut. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, ketika beliau dikasih kambing ya dari seorang wanita, ternyata didapatkan yang cara haram, maka Nabi beliau tidak mau, dan bagaimana makan tersebut? Ternyata ya dari Rasulullah SAW perintahkan berikan pada tawanan. Tawanan ini mereka fakir miskin karena tidak ada pekerjaan, ya dia ditahan sehingga kewajiban orang yang menahan untuk memberi makannya. Dan Rasulullah SAW perintahkan yang makanan tersebut supaya tidak mubazir dimakan oleh para tahanan. Nah, jadi menerima yang jadi masalah adalah apa? Menerimanya itu, ya, sehingga dianggap sebagai tolong menolong dalam sesuatu yang haram, bukannya mengingkari. Dan ini menjadikan orang yang melakukan riba itu malah sulit untuk malah nanti dia menjadi alasan untuk tidak bertobat. Ya, misalkan yang kamu mengatakan haram, tapi kamu terima hadiah dari saya. Ya, kamu nggak jelas ini. Nah, akhirnya dia tidak mau bertobat. Tapi kalau kita katakan saya nggak mau, maaf ya karena kamu mendapatkan cara yang haram. Nah, semoga kamu bisa meninggalkannya. Nah, ini akan menjadi bahan renungan bagi orang tersebut sehingga dia bisa bertobat dengan mudah bertobat. Ya, Allah Ta'ala. Insya Allah jazakallahu khairan Ustadz atas jawaban dan ilmu antum. Selanjutnya Pak Bayu Aslama, silakan Pak jika ada pertanyaan lagi. Ustadz, jazakallahu khairan. Apa nih izin nanya lagi, ada yang kurang tadi terkait tadi. Ini kan terkait keberkahan pekerjaan juga Ustadz salah satunya. Kalau untuk pekerjaan ini kan muamalah Ustadz. Kalau untuk dosa-dosa terkait muamalah ini Ustadz, misalnya nih Ana sempat baru-baru ini sempat hitung kan, jadi anak kerjanya fleksibel Ustadz. Sehari itu harus 8 jam. Tapi setelah anak hitung-hitung kemarin, qadarullahnya itu nggak nyampe 8 jam sehari. Nah, berarti kan anak menganggap itu sebagai korupsi waktu Ustadz. Bagaimana untuk bertobat dari korupsi waktu tadi? Apakah perlu minta maaf ke atasan atau Anda cukup melebihkan waktu Anda ketika bekerja di hari-hari esoknya, Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah, antum bisa komunikasi dengan atasan, ya. Ini bagaimana tentang kekurangan saya dalam kontrak, masih ada kekurangan kerja, apakah boleh saya gantinya di waktu lain atau saya wajib membalikan gaji saya yang ini. Nah, jadi itu adalah hak perusahaan, ya. Harta yang antum terima dari gaji itu adalah hak perusahaan. Maka minta keridhaannya, bagaimana kesepakatannya. Maka tergantung dari apa yang diputuskan oleh perusahaan tersebut. Semoga Anda bisa memahaminya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa'iyyakum. Baik, jazakallahu khairan Pak Bayu. Semoga dapat menjawab pertanyaan antum, Pak. Selanjutnya untuk Pak Fatah Nur, dipersilakan Pak. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Salam tergantung. Tadi saya mau bertanya lagi tentang pertanyaan saya sebelumnya. Itu kan sebelum saya pindah kan ini normalnya harus menunggu 1 bulan ya Ustadz ya, pindah ke ke tempat kerja yang lain. Nah itu kan saya mendapatkan gaji lagi tuh.
Nah, itu gimana Ustadz hukumnya gaji yang terakhir ini Ustadz? Kan misalnya saya tahu di pertengahan bulan. Nah, di akhir bulan kan saya dapat gaji itu, padahal saya sudah tahu kalau itu haram. Lalu setelah saya mengajukan surat resign, surat pindah kerja, saya harus menunggu 1 bulan, dan di mana 1 bulan itu di akhir bulan depan saya masih mendapatkan gaji lagi, gaji terakhir. Nah, itu 2 kali gaji terakhir itu gimana Ustadz hukumnya? Apakah harus dikeluarkan semua juga atau gimana Ustadz? Jazakallahu khairan. Bukan untuk keluarkan, gaji itu adalah hak perusahaan. Antum sampaikan perusahaan. Ya, antum sampaikan perusahaan, Pak, ini ternyata sampaikan apa yang antum alami tadi, sampaikan. Kalau mereka mengizinkan, ya berarti halal bagi antum. Kalau mereka tidak izinkan, ya maka wajib untuk kembalikan pada perusahaan, bukan dikeluarkan. Jelas, Ini Pak. ini yang tentang perpajakan tadi Ustadz, bukan yang kurang jam tadi. Yang perpajakan tadi yang awal. Yang saya kerja di bidang IT tapi di perpajakan. Nah, itu kan setelah saya tahu bahwa itu haram. Nah, saya kan mengajukan surat keluar. Nah, tapi saya mengajukannya pertengahan bulan. Jadi di akhir bulan saya masih terima gaji dan harus menunggu 1 bulan lagi, di mana saya dapat gaji lagi, Ustaz. Jadi kan ada 2 kali gaji yang saya terima. Gitu, gimana? Baik. Ya. Nah, kalau begitu berarti antum digaji oleh perusahaan, ya, karena antum resign karena taunya haramnya dalam membuat website tersebut membantu kezaliman. Nah, bagaimana gaji itu? Apakah dikembalikan perusahaan atau dikeluarkan pada fakir miskin, ya? Atau halal untuk saya konsumsi atau tidak? Maka wallahu ta'alam, nah semenjak antum tahu bahwa itu adalah pekerjaannya haram, maka ketika itu menjadi haram antum untuk menerima gajinya. Ya, tapi perusahaan menyerahkan pada antum ikhlas. Kenapa? Karena antum sudah melakukan pekerjaan. Maka kalau ikhlas ini, maka cara tobatnya tidak dikembalikan pada perusahaan. Nah, halal bagi antum hanya sesuai kebutuhan pokok saja di bulan itu. Ya, kira-kira antum kebutuhan pokoknya bulan itu berapa? Itu halal. Sisanya berikan pada fakir miskin. Nah, ini cara bertobat dari harta yang haram. Ya, para ulama mengatakan misalkan ada orang yang hasil dari meramal, ya, maka orang yang berikan itu ikhlas dari artinya. Nah, hartanya itu bukan dikembalikan pada orang tersebut, tapi diberikan pada fakir miskin. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, Kang. Baik, jazakallahu khairan Pak Fatah atas pertanyaannya. Bagi Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa di raise hand atau tanyakan di kolom chat. Ustaz, ada pertanyaan dari Ibu Sri Suharyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasan harta yang syubhat seperti apa? Ya. Harta yang syubhat seperti apa? Yang halal jelas, yang haram jelas. Ya, wa ma bainahuma umur mustabihat. Dan antara yang keduanya itu adalah yang syubhat. Contohnya yang syubhat itu di dalam Islam ada namanya daerah-daerah yang mana itu khusus milik negara. Tidak boleh ya rakyat mengambil sana. Tanah namanya tanah negara. Nah, yang mana peruntukannya adalah untuk kebutuhan umum. Nah, dilarang kita ngembala kambing di tanah itu, di perbatasan itu. Kenapa? Karena khawatir nanti kambingnya bisa makan rumput dari tanah yang milik negara tersebut. Nah, ini contoh subhat. Ya. Nah, contoh subhat, nah karena yang namanya kambing, ya, dia tidak akan tahu, oh ini rumput tanah orang ini. Nah, itu namanya subhat. Ya. Dilarang. Nah,
Subah itu antara halal dan haram. Nah, Allah Ta'ala itu contoh, semoga bisa memahaminya. Ya, yang menanya kalau masih kurang jelas, sebaiknya nanyakan pada kasus langsung. Tadi saya sudah menjelaskan contohnya ya. Allah Ta'ala. Ya. Ya baik, jazakallah khairan Ustadz. Selanjutnya mungkin dipersilakan kepada Abi Faikal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustadz. Jadi ini terkait hutang piutang Ustadz. Jadi waktu itu saya pernah bekerja di perusahaan sebelumnya dan kebetulan di perusahaan tersebut sedang ada audit. Nah, jadi persyaratannya ada dibutuhkan karyawan yang belum mengikuti training tertentu. Jadi waktu itu ditunjuklah saya untuk mengikuti training tersebut. Nah, setelah saya mengikuti training tersebut, setelah 1 bulan setelah training tersebut, tiba-tiba saya disodorkan oleh perusahaan mengenai surat perjanjian apabila saya keluar atau resign dari perusahaan tersebut dalam waktu kurang lebih 3 tahun, maka saya diwajibkan untuk mengganti biaya training yang pernah saya ikuti. Kemudian belum 1 tahun, kebetulan saya resign, Ustadz. Jadi saya pindah kerja ke perusahaan yang baru. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengenai perjanjian tersebut, Ustadz? Apakah saya harus membayar hutang yang hutang karena saya ikut training, karena memang perjanjiannya dibuat setelah saya mengikuti training, Ustadz. Jadi dari awal tidak pernah disebutkan harus membayar ganti rugi tersebut apabila saya resign dalam waktu 3 tahun. Mungkin itu, Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, kayaknya berarti dalam satu training antum sekali trainingnya sekali apa berkali-kali, Pak? Abi Fekol. Ya, silakan nyalakan, Pak. Ya, Silakan, Pak. trainingnya hanya sekali saja, Ustadz. Sekali saja. Dan itu pun sekali itu pun setelah training baru antum diberitahu akadnya wajib mengganti kalau keluar ya. Nah, Betul, kalau Ustadz. ya, kalau begitu ya itu namanya apa namanya sesuatu yang zalim mereka ya, kesepakatan ya sesuatu. Tapi itu kontrak kerja ya. Bentar. Setelah itu baru antum kontrak kerja. Jadi setelah saya mengikuti training tersebut, Baru di kontrak. disodorkan perjanjian kalau saya keluar dalam waktu kurang dari 3 tahun setelah saya ikut training tersebut, maka saya diwajibkan untuk mengganti keseluruhan biaya training tersebut, Ustadz. Jadi ini tidak ada hubungan dengan kontrak kerja, jadi saya tetap bekerja di situ sebagai karyawan. Nah, tapi ini masalah biaya training tadi saja, Ustadz. Kalau kontrak kerjanya sebelum training antum sudah kontrak kerja. Sebelumnya saya sudah karyawan di situ, Ustadz. Jadi saya sudah bekerja selama 3 tahun. Nah, kebetulan waktu itu karena ada keperluan audit di perusahaan tersebut mewajibkan ada salah satu karyawannya untuk mengikuti training karena untuk keperluan audit di perusahaan. Jadi ditunjuklah saya untuk mengikuti training tersebut. Setelah ditunjuk, saya mengikuti training dan 1 bulan setelah training saya baru disodorkan perjanjian tersebut, Ustadz, bahwa kalau Bapak keluar dalam waktu kurang dari 3 tahun, Bapak diwajibkan untuk mengganti keseluruhan biaya training. Seperti itu, Ustadz, perjanjiannya. Antum tanda tangan nggak? Tanda tangan, Ustadz. Kenapa antum tanda tangan? Karena memang waktu itu
saya memang masih bekerja di situ, Ustadz. Jadi memang di perusahaan tersebut seperti itu modelnya, Ustadz. Jadi setelah training baru ada perjanjian. Nah, mereka menawarkan kepada antum, ya, menawarkan kepada antum, kalau keluar ini harus ini apa namanya, mengganti. Nah, kenapa antum nggak tolak waktu itu? Ya, karena memang waktu itu saya masih bekerja di situ, Ustaz. Jadi, karena memang katakan nggak sanggup saya. Nah, yang jadi masalah antum tanda tangan. Nah, berarti antum meridoinya. Ya, itu yang jadi masalah. Nah, harusnya antum menolaknya waktu itu. Saya tidak mau, ini nggak ada sesuai kesepakatan awal gitu. Nah, karena antum setuju, jadi mengikat jadinya. Ganti, ya. Jadi tetap harus mengganti ya, Ustadz ya. Senilai dengan biaya itu. Ya. Iya. Bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami, Ustadz. Jazakallahu khairan, syukran, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Bapak Habib Faikal. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Amin. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21, sehingga untuk kajian kita pada malam hari ini, mohon izin kita cukupkan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum dapat bertanya. Semoga bisa bertanya di lain kesempatan. Terima kasih banyak Ustadz Ervandoni atas ilmunya dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir mengikuti kajian ini. Jazakumullahu khairan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Amin. Insya Allah sampai jumpa lagi Bapak Ibu di kajian berikutnya. Untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait Koperasi LSI, Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, Flip, dan Yurbi Sodakot, Bapak Ibu bisa mengetahui lembaga masing-masing tersebut dan menyimaknya di sosial media seperti Instagram, Facebook, LinkedIn, maupun YouTube-nya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, mari kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustadz, jazakallah khairan atas waktu dan ilmunya Ustadz. Rabbana taqabbal minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.